Haleluya saudara-saudara, shalom. Hari ini kita kembali ada di dalam perenungan firman Tuhan sehubungan dengan hari raya pencurahan Roh Kudus Tuhan atau dikenal dengan Pentakosta. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, yang jelas bahwa dari perikop pembacaan firman Tuhan saat ini ditarik suatu judul renungan, yaitu dipulihkan oleh Roh Kudus. Dipulihkan oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang jelas bahwa perikop bacaan firman Tuhan kita saat ini masih berkaitan dengan bacaan firman Tuhan kita minggu yang lalu. Ya, jadi bacaan firman Tuhan minggu ini, hari Minggu ini, itu masih berkaitan dengan bacaan firman Tuhan pada minggu yang lalu, saudara-saudara. Yang menegaskan bahwa berdasarkan nubuat Tuhan, ya, melalui Nabi Yoel, bangsa Yehuda dan kota Yerusalem akan mengalami hari Tuhan. Saudara masih ingat kan minggu kemarin, minggu lalu, ya? Mereka akan mengalami hari Tuhan, yaitu berwujud penghukuman lewat bencana hama belalang. Itu minggu yang kemarin, saudara-saudara. Nah, wabah ini Tuhan pakai untuk mendidik jemaat, untuk menegur jemaat, untuk introspeksi diri, agar mereka introspeksi diri, lalu bertobat dan kembali hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, tentunya ya, introspeksi diri ini bisa mereka lakukan kalau mereka hidup dengan selalu dekat dengan Tuhan. Ya, bangsa Yehuda, Yerusalem itu bisa introspeksi diri, bisa bertobat, bisa kembali dekat dengan Tuhan, ya, bisa kembali percaya, bisa kembali patuh pada Tuhan kalau mereka hidup mengandalkan Tuhan. Ya. Dan bagaimana caranya hidup mengandalkan Tuhan? Caranya adalah ya, memberikan diri mereka dituntun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yehuda dan Yerusalem akan mampu untuk introspeksi diri, kemudian memperoleh pemulihan jika mereka mau hidup di dalam tuntunan Roh Tuhan. Catat itu, saudara. Ya. Oleh sebab itu, selain menyampaikan nubuatnya tentang hukuman, ya, Yoel juga Tuhan melalui hambanya Nabi Yoel saat ini menegaskan bahwa Allah juga akan membantu mereka mengalami pembaharuan dan pemulihan, ya, dengan cara mencurahkan rohnya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-28. Ya. Perhatikan di ayat yang ke-28 bacaan kita pada saat ini, ya. Jadi untuk membantu mereka agar mereka dapat memperoleh pemulihan, ya, agar mereka dapat hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan mengatakan akan mencurahkan rohnya kepada mereka, ya, supaya mereka hidup di dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus tersebut. Nah, saudara-saudaraku, dan roh Tuhan yang akan dicurahkan kepada bangsa Yehuda pada saat itu, kepada umat Israel pada saat itu, adalah roh Tuhan yang diberikan kepada semua bangsa Yehuda tanpa perbedaan. Ya, lihat ayat ke-29. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara roh Tuhan dicurahkan untuk laki-laki atau untuk perempuan. Tidak ada beda. Tidak ada perbedaan roh Tuhan yang akan dicurahkan kepada seorang tuan atau hamba. Semuanya sama, saudara. Tua muda sama-sama dicurahkan roh Tuhan. Supaya apa? Supaya bisa mereka mengerti maksud Tuhan, didikan Tuhan, dan mereka kembali mengandalkan Tuhan. Itu pengantar kita dalam renungan kita pada saat ini, saudara-saudara. Sekaligus saya kupas sedikit tentang ayat-ayat bacaan kita pada saat ini, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini berkaitan dengan judul renungan kita juga pada saat ini, saudara-saudara. Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 29 dengan judul dipulihkan oleh Roh Kudus Tuhan, ya. Serta mengacu pada pemberitaan firman Tuhan minggu yang lalu, saudara-saudara, maka dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara dan saya bisa mendapatkan beberapa pengajaran, ya. Beberapa pengajaran antara lain sebagai berikut, saudara-saudara. Pengajaran yang pertama, saudara-saudara, ya, pengajaran pertama yang saudara dan saya bisa dapatkan melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini adalah salah satu tujuan Allah mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi saudara dan saya, bagi kita umat manusia adalah sebagai pengingat, ya, sebagai penuntun, ya,
penuntun untuk saudara dan saya agar kita tetap menikmati, agar kita dapat tetap menikmati pemulihan, ya, bukan kebinasaan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ya, Roh Tuhan itu, Roh Kudus Tuhan itu dicurahkan untuk saudara dan saya supaya saudara dan saya memperoleh tuntunan, ya, memperoleh tuntunan. Sehingga dalam tuntunan tersebut kita bisa menikmati pemulihan-pemulihan dari Tuhan, ya, bukan kebinasaan. Karena itu dalam rangka bersyukur atas pencurahan Roh Kudus Tuhan yang sudah dicurahkan untuk saudara dan saya, amin. Ya, saudara dan saya sudah dicurahkan Roh Kudus Tuhan, Pak. Ya, makanya dalam rangka bersyukur atas pencurahan Roh Kudus tersebut, maka marilah kita hidup tidak dalam sikap atau sifat yang bebal, ya, tetapi kita hidup dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Artinya, kalau saudara dan saya, ya, dalam rangka bersyukur atas pencurahan Roh Kudus Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan kepada saudara dan saya, maka setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya, jangan abaikan suara Roh Kudus Tuhan, tuntunan Roh Kudus Tuhan, ya. Jangan sekali-kali bersifat acuh tak acuh terhadap suara tuntunan Roh Kudus Tuhan yang senantiasa berbisik, yang senantiasa berbicara dalam hati dan pikiran saudara dan saya. Ya, tentu saudara dan saya ingin pemulihan, tahu? Saudara dan saya merindukan pembaruan, ya. Saudara dan saya tidak ingin binasa dalam mengarungi kehidupan ini, kan? Ya, pengajaran pertama pada saat ini sama seperti yang Yoel beritakan kepada bangsa Israel pada saat itu, bahwa mereka harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan supaya mereka tidak binasa. Nah, saudara dan saya pun di zaman pembaharuan, di zaman perjanjian baru saat ini, saudara dan saya yang sudah dikaruniakan Roh Kudus Tuhan, mari saudara, ya, jangan sekali-kali saudara dan saya mengabaikan suara tuntunan Roh Kudus Tuhan. Hati-hati saudara. Begitu saudara mengabaikan, maka apa? Binasa akan mengikuti kehidupan saudara. Ya, saudara-saudara boleh buka di kitab Amsal pasal 1 ayat 32. Amsal 1 ayat 32. Saudara buka Amsal 1 ayat 32. Sudah? Ya, saudara silakan baca kitab Amsal 1, Amsal pasal 1 ayat 32. Sebab ya, di situ firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Ya, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Ya. Bagaimana saudara dan saya supaya saudara dan saya tidak lalai menjalani hidup ini? Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Bagaimana caranya? Nah, firman Tuhan saat ini mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa karyakan Roh Kudus Tuhan tersebut, ya. Jangan pernah mengabaikan suara Roh Kudus Tuhan ketika Roh Kudus Tuhan memimpin dan menuntun saudara untuk melakukan yang benar. Jangan coba-coba mengabaikan terhadap suara tersebut, saudara. Ya, ketika saudara dan saya mengabaikan suara tersebut, maka bersiap-siaplah menuai kebinasaan. Amsal berapa tadi? Amsal pasal 1 ayat 32. Coba saudara buka kembali dan saudara baca. Ya, tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Jujur di hadapan Tuhan. Ya. Kalau saudara dan saya mau jujur di hadapan Tuhan, terkadang secara sadar, saudara dan saya masih diperhamba oleh apa? Oleh sifat, oleh sikap yang bebal. Ya toh? Ya, keras kepala. Tidak mau ada di dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan sudah berkata dalam hati dan pikiran saudara dan saya. Sudah menuntun kita, jangan melakukan yang ini. Tuhan tidak suka. Itu suara roh kadangkala sudah mengingatkan saudara dan saya. Tapi kadangkala apa? Saudara mengabaikan. Firman Tuhan dalam Amsal bilang apa? Orang yang bebal, dia akan tiba pada kebinasaan. Dia akan binasa oleh kelalaiannya. Amsal 1 ayat 32. Saya ulang, Amsal 1 ayat 32. Jadi kalau saudara dan saya mau dipulihkan, sekali lagi saya mau berkata buat saudara, di hari raya Pentakosta pada saat ini, hari pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan bahwa Roh Kudus Tuhan dicurahkan untuk kita, untuk supaya saudara dan saya mau hidup dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jangan abaikan. Ya, saudara-saudara, saya kasih contoh begini, ya. Suatu kali ada sekumpulan insinyur sipil, ya. Mereka pergi, insinyur sipil ini bukan insinyur sipil abal-abal, saudara-saudara, ya. Mereka pergi melihat sebuah bendungan di sebuah kota di Amerika. Ini kisah nyata di Pennsylvania, ya. Jadi insinyur kawakan ini, pakar ini, ya,
insinyur sipil ini mereka pergi meninjau sebuah bendungan di sebuah kota, di sebuah daerah di Pennsylvania, saudara-saudara. Bendungan ini yang mengendalikan air, beberapa sungai yang mengalir turun ya menuju ke lembah. Nah, saudara-saudara, ketika mereka berkunjung di situ, ya, mereka menemukan ya adanya kerusakan-kerusakan di bendungan itu, saudara-saudara. Ya. Dan mereka sangat khawatir dengan apa yang mereka lihat. Ketika mereka melihat semua yang mengkhawatirkan di bendungan itu, maka para insinyur ini kemudian melaporkan hal tersebut kepada pejabat atau pemerintah setempat di daerah Pennsylvania, saudara-saudara. Ya. Mereka datang dan mereka mengatakan, ya, bapak-bapak sebagai pemimpin di sini, kami mau memperingatkan bahwa bendungan ini ada kerusakan. Hati-hati. Bendungan ini tidak aman. Penduduk kota ini ada dalam ancaman bahaya. Itu kata mereka, saudara-saudara. Bayangkan para insinyur yang pakar ini berkata seperti itu. Tapi apa? Para pejabat itu berkata, ya, kalian jangan hanya mencoba menakut-nakuti kami. Bendungan ini akan tahan selama-lamanya. Jangan mencoba menakut-nakuti kami. Bendungan ini akan baik-baik saja. Kami sudah pernah mendengar berita, kabar perkataan yang seperti ini sebelumnya, tapi sampai sekarang bendungan ini tidak apa-apa. Ya, saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara, para insinyur ini kembali mengatakan bahwa kami memperingatkan kalian, ya, kalian berada dalam bahaya setiap jam. Ya. Tapi sekali lagi saudara-saudara, para pejabat di sana itu tertawa, bahkan seolah-olah mengejek, seolah-olah mengolok-ngolok para insinyur tersebut. Ya, mereka berkata, coba saja takut-takuti kami. Ya, nah, saudara-saudara, singkat cerita, apa yang terjadi di musim panas? Ya, para insinyur itu, ya, di musim panas, saudara-saudara, musim panas, bukan musim penghujan. Ya, kota Pennsylvania, daerah Pennsylvania itu, ya, di mana bendungan itu dikhawatirkan, itu bendungan itu rusak, saudara-saudara, bendungan itu jebol. Dan akhirnya menenggelamkan orang-orang yang ada di bawah bendungan itu, di lembah itu. Ya. Hampir 3.700 orang tewas pada saat itu, saudara-saudara. Bayangkan, musim panas bukan musim penghujan. Saudara-saudara. Ya. Coba, ketika para insinyur ini memberitahukan kepada mereka akan bahaya yang mengancam, maka para pejabat itu mungkin saat itu para pejabat itu ngeh dan tidak mengabaikan, mungkin mereka tidak akan menuju kebinasaan. Mungkin penduduk Pennsylvania pada saat itu bisa diselamatkan, tapi apa yang terjadi? Ya, firman Tuhan bilang, ya, dalam Amsal. Saya baca sekali lagi, saudara-saudara. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, ya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Saudara dan saya adalah umat manusia, adalah orang percaya yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus, yang sudah mendapat pencurahan Roh Kudus Tuhan. Jangan bebal, ya, jangan keraskan hati. Ketika saudara senantiasa mau merasakan pemulihan dari Tuhan, mau merasakan pembaruan dari Tuhan, jangan keraskan hati saudara. Ketika suara Roh Kudus berbisik, mengajarkan, menuntun saudara, tanggap, pegang, lalu dengarkan suara Roh Kudus tersebut, maka saudara dan saya akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Pengajaran yang pertama. Selanjutnya, pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua, saudara-saudara. Coba saudara buka dan baca 1 Korintus pasal 2. Pertama Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Saudara buka 1 Korintus 2 ayat 12. Kita buka sama-sama, ya, 1 Korintus 2 ayat 12. Firman Tuhan berkata, kita tidak menerima roh dunia. Haleluya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ya. Artinya apa ini, saudara-saudara? Artinya roh yang Allah curahkan, roh yang Allah telah curahkan untuk saudara dan saya, untuk semua orang percaya, ya. Itu roh yang berasal dari Allah sendiri, saudara-saudara. Dari Tuhan kita sendiri. Ya. Dia bukan roh abal-abal. Ya. Roh yang dicurahkan kepada saudara dan saya,
yang menuntun saudara dan saya sampai dengan saat ini. Ya. Yang menghibur dan menguatkan saudara dan saya sampai dengan saat ini. Itu bukan roh sembarang roh, tapi roh yang berasal dari Allah. Bukan roh dunia. Ya. Karena dia berasal dari Allah, maka roh itu mengajarkan kita suatu kepastian. Ya. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan, di dalam Roh Kudus Tuhan. Ya. Karena itu saudara-saudara, ya, kepada saudara dan saya yang sudah dicurahkan, yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus Tuhan, ya, yang sudah Allah curahkan Roh Kudusnya, ya. Maka menurut ayat 1 Korintus 2 ayat 12 ini dikaitkan dengan pembacaan kita pada saat ini, agar saudara dan saya bisa tetap merasakan dan menikmati pemulihan, ya. Maka marilah saudara dan saya di dalam menjalani kehidupan ini, mari jalani kehidupan ini dengan tuntunan roh yang senantiasa mengajarkan kita untuk tidak mudah putus asa. Amin. Ya. Karena roh yang Allah curahkan, sekali lagi, karena roh yang dicurahkan untuk saudara dan saya adalah roh yang berasal dari Allah. Roh yang penuh dengan kepastian. Jadi jalanilah hidup ini dengan cara pandang yang positif. Ya. Jalani hidup ini dengan optimis, bukan pesimis. Walaupun keadaan begitu sulit di sekitar saudara dan saya. Ini ciri hidup orang yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Ya. Sesulit apapun keadaan di sekitarnya, sesulit apapun keadaan pergumulan yang dia alami, dia harus move on. Dia harus optimis, dia tidak pernah pesimis. Itu ciri orang yang hidup dalam semangat Roh Kudus Tuhan. Ya. Karena dia bilang, jelas sekali di sini. Kita tidak menerima roh dunia. Ya kan? Tetapi roh yang berasal dari Allah. Jadi bukan roh abal-abal. Ya. Roh dari Allah. Ini satu kepastian. Jadi jalanilah hidup ini dengan penuh semangat. Pantang untuk berputus asa. Sekalipun kita penuh dengan persoalan dan pergumulan. Ya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Saya kasih contoh cerita begini. Ya. Suatu kali ada seorang sales dari sebuah perusahaan AC yang cukup besar yang memproduksi AC dan juga kipas angin. Ya, ada perusahaan, ada pabrik. Ya, dia mengirim seorang salesnya ke sebuah daerah di Afrika Tengah. Ya, dia kirim salah seorang salesnya ke sana untuk menawarkan produk kipas angin di Afrika Tengah itu, saudara-saudara. Sampailah sales itu di Afrika Tengah, ya. Ketika dia sampai, memang di sana cuaca sangat panas, ya. Dan di sana dia melihat bahwa kehidupan masyarakat rata-rata di bawah pertengahan, kehidupannya tidak semua mewah, ya, saudara-saudara, ya. Jadi tidak ada orang kaya yang mencolok di situ, saudara-saudara. Ya. Sales ini kemudian mulai berpikir bahwa ini pasti tidak ada yang laku. Ya. Pasti jualannya nggak ada yang laku. Apalagi di sini sales ini berpikir bahwa orang-orang di sini sudah terbiasa dengan panas. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Baru beberapa hari di situ dia telepon bosnya, dia bilang, "Bos, pulangkan saya, di sini tidak percuma jual barang di sini. Tidak laku. Karena mereka tidak mampu. Saya lihat dari taraf kehidupan mereka itu menengah ke bawah. Pulangkan saya, bos." Dan mereka sudah terbiasa hidup panas. Ya, mereka terbiasa dengan cuaca yang panas. Pulangkan saya. Percuma saya di sini. Akhirnya dia dipulangkan. Singkat cerita, 3 bulan berikutnya perusahaan kembali mengirimkan salah seorang sales ke daerah yang sama, saudara-saudara. Ya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Seminggu kemudian, ya, sales yang baru ini, dia menelpon bahwa dia butuh banyak stok, ya, kipas angin untuk dia jual. Karena di stok yang dia bawa sudah habis. Begitu seterusnya, saudara. Ya, begitu banyak permintaan, bosnya kaget. Ya, bosnya kaget. Ya, saudara-saudara, ketika dia menelpon, ya, bosnya bertanya, apa yang membuat kau begitu berhasil menjual sementara sales yang pertama tidak berhasil? Ya, dia katakan begini, saya tidak tahu, tapi yang saya tahu di sini begitu panas dan saya yakin
orang-orang pasti membutuhkan alat ini, kipas angin. Saya yakin. Ya. Walaupun keadaan sangat sulit, saya maju dengan keyakinan saya. Saya maju untuk menawarkan produk kita. Dan akhirnya mereka membeli. Saudara-saudara, dari cerita ini bisa kita simpulkan bahwa jangan terlampau cepat memberikan vonis terhadap sebuah keadaan, sekalipun keadaan itu buruk. Benar nggak? Ya kan? Jangan terlalu cepat memberikan vonis kepada sebuah keadaan, kepada sebuah pergumulan, apa yang kita hadapi. Jangan terlalu cepat memvonis hal tersebut, ya, sekalipun keadaan itu sangat buruk. Jangan terlalu cepat mengatakan tidak ada solusi. Pasti jalan buntu, jangan. Ingat, saudara dan saya sudah dicurahkan Roh Kudus Tuhan, roh yang menambah semangat. Ya, berikan roh itu, biarkan roh itu berkarya dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara dan saya sekalipun dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam keadaan sulit, saudara dan saya bisa melihat ada solusi yang Tuhan bisa berikan buat saudara dan saya. Amin, saudara. Ini ciri orang yang hidup dengan senantiasa dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Pengajaran yang kedua, pengajaran yang ketiga, saudara-saudara. Saya mau katakan begini buat saudara. Ya, ini singkat saja. Pengajaran ketiga mengatakan begini. Roh Kudus Tuhan yang Allah berikan adalah Roh Kudus yang sudah memulihkan hubungan saudara dan saya dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ya. Allah memberikan rohnya supaya roh itu ada di dalam kehidupan anaknya, putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Jadi pengajarannya adalah ketika saudara dan saya sadar bahwa saudara dan saya adalah umat yang sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus Tuhan. Mari apa? Mari kita menjaga agar persekutuan dan pelayanan ini tetap dalam keadaan apa? Utuh. Ya. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kadang-kala secara sadar, saudara dan saya mengatakan saudara dan saya sudah dicurahkan, sudah menerima pencurahan Roh Kudus Tuhan. Tapi apa? Saudara dan saya hadir dalam pelayanan, hadir dalam persekutuan, justru memilah-milah persekutuan itu. Dan persekutuan itu menjadi retak, menjadi terpecah belah. Ingat saudara, persekutuan ini sudah dipulihkan oleh Allah. Jangan karena kebebalan hati saudara dan saya, persekutuan dan pelayanan kita yang kita dilibatkan di dalamnya menjadi tidak pulih kembali, menjadi terpecah. Hati-hati saudara, ketika saudara dan saya melakukan hal ini, merusak persekutuan yang sudah dipulihkan oleh Allah. Saudara dan saya berarti apa? Saudara dan saya sudah menghujat pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Dan saya pernah katakan melalui firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, dosa yang paling tidak terampuni adalah dosa hujat terhadap Roh Kudus Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, marilah di minggu hari ini, ya, ketika kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus Tuhan, mari kita memberikan diri kita, ya, kita memberikan seluruh kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita untuk senantiasa dituntun, senantiasa mau memberikan tempat untuk Roh Kudus Tuhan berkarya dalam kehidupan kita masing-masing, dalam keluarga kita, sehingga kita senantiasa menikmati dan merasakan pemulihan dan pembaruan dari Tuhan. Jangan keraskan hati saudara ketika hari ini saudara, firman Tuhan berkata dalam rohnya, hari ini aku mau memulihkan engkau. Jangan keraskan hati saudara. Jangan abaikan suara Roh Kudus Tuhan. Mari katakan, Tuhan, pulihkan saya dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Maka Tuhan memulihkan saudara. Anda akan menikmati pemulihan dan pembaruan Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.